Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga senantiasa sehat walafiat, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang dalam kesulitan diberikan kemudahan Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, di video kali ini kami akan membahas salah satu peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Bapak Ibu, yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 21 tahun 2022. Tapi sebelum kami menuju ke Persesjen ini, karena sesungguhnya Persesjen ini adalah peraturan yang lebih teknis. Ya, kerangka dasarnya atau landasannya Persesjen itu keluar yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Bapak Ibu ya, Peraturan Menteri Pendidikan nomor 54 tahun 2022. Ya, jadi kita bahas dulu sedikit di Peraturan Menteri ini supaya kita memahami Persesjennya. Dalam Persesjen ini disebutkan di pasal 15 ya. Jadi video ini akan membahas tentang seperti apa proses sertifikasi guru tahun 2023 ini Bapak Ibu ya. Sertifikasi guru kan itu jalurnya ada dua Bapak Ibu saat ini, PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Kalau PLPG itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Nah, khusus PPG dalam jabatan Bapak Ibu itu peraturannya yang ini tadi ya, Permendikbud nomor 54 tahun 2022. Tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, untuk PPG dalam jabatan ini perlu kita ketahui itu total SKS-nya itu 36 SKS. Disebutkan di pasal 15 ayat 2. Pelaksanaan program PPG dalam jabatan memiliki beban belajar 36 SKS Bapak Ibu. 36 SKS. Seperti itu. Nah, pemenuhan SKS 36 SKS ini ada dua jalur ya, ini yang berbeda. Kalau tahun lalu yaitu hanya ada pembelajaran ya, jadi harus mengikuti pembelajaran ya tahun-tahun sebelumnya. Nah, mulai 2022 dan 2023 dan seterusnya Bapak Ibu, itu ada pemenuhan beban belajar melalui rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Nah, lebih lanjut lagi di pasal 16 disebutkan Bapak Ibu, 36 SKS itu ya, di sini disebutkan ya, di ayat 1. Rekognisi pembelajaran lampau, ya, sebagaimana dimaksud pada pasal 15 tadi itu diberikan bagi guru yang pertama memiliki sertifikat guru penggerak. Sertifikat guru penggerak, kemudian pernah mengikuti PLPG, ya, itu setara 36 SKS Bapak Ibu. Itulah sehingga Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti guru penggerak dan memiliki sertifikat, barangkali pernah mendengar kalau PPG nanti itu proses rekrutmen guru penggeraknya itu, pendidikannya itu sudah mewakili proses PPG. Ya, benar seperti itu Bapak Ibu. Nah, pasti pertanyaannya seperti apa pembahasan lebih lanjutnya atau seperti apa detailnya. Nah, itulah diatur teknisnya di Peraturan Sekretaris Jenderal ini. Persesjen nomor 21 tahun 2022, yaitu petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan yang memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak. Nah, ini juknisnya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi, pertama, teknisnya seperti apa? Teknisnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, 36 SKS itu dibagi dua. Yang pertama, 18 SKS. 18 SKS ini Bapak Ibu dipenuhi dari konversi materi program guru penggerak ke mata kuliah PPG, jadi dikonversi. Seperti apa proses konversinya? Ya, seperti ini. Materi PGP ya, yaitu refleksi, filosofi, dan seterusnya sampai budaya positif ya, itu dianggap sama ya, dianggap setara dengan materi di PPG proses pendalaman materi. Ya, yaitu identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah Bapak Ibu. Nah, bukti produk konversinya nanti yaitu Bapak Ibu akan mengunggah laporan kegiatan sesuai dengan materi program guru penggerak yang telah dilakukan. Jadi pasti Bapak Ibu ketika mengikuti program guru penggerak ini pasti ada laporannya. Nah, itu nanti yang Bapak upload di PPG nanti. Dan itu sudah setara 6 SKS. Nah, adapun mata kuliah pengembangan peperangkat pembelajaran itu yang mulai dari eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, pembuatan rencana evaluasi, itu dianggap sudah dipenuhi ketika Bapak Ibu mengikuti materi PPP program guru penggerak
pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, coaching, ya sampai ke pemimpinan dalam pengembangan sumber daya. Tapi tetap harus mengupload nanti laporan kegiatan sesuai dengan materi program guru penggerak. Jadi materi-materi ini Bapak Ibu laporkan, upload nanti laporannya di PPG, itu setara 5 SKS. Begitupun dengan mata kuliah, praktik pengalaman lapangan PPL, itu sudah setara dengan 3 materi guru penggerak ini, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid, pendampingan individu, dan pendampingan kelompok. Tetap juga Bapak Ibu nanti upload laporannya itu setara 7 SKS, maka total 18 SKS sudah Bapak Ibu kantongi seperti itu. Jadi materi selama Bapak Ibu program guru penggerak itu bisa dikonversi ke mata kuliah PPG, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengikuti prosesnya karena sudah mengantongi 18 SKS. Yang penting Bapak Ibu mengupload 3 laporan ini Bapak Ibu, seperti itu. Untuk RPL kan tadi sudah 18 SKS. RPL itu dalam 1 semester Bapak Ibu perhitungannya seperti ini. Ketika Bapak Ibu mengikuti peningkatan kompetensi melalui KKG atau MGMP atau forum sejenis, ya waktunya minimal 5 kali dalam 1 semester, 2 JP, maka total 10 JP ya. Itu setara RPL-nya 0,5 SKS. Ketika Bapak Ibu menyusun perangkat pembelajaran ya, baik itu RPP, media, bahan ajar, instrumen, itu setara 1 SKS. Ini per semester ya, hitungannya seperti itu. Kemudian ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran itu 1,5 SKS. Ya, jadi totalnya 3 SKS seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya tentu, nah lantas seperti apa kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh guru yang sudah mengantongi sertifikat guru penggerak ketika PPG? Jadi ini kegiatan-kegiatan Bapak Ibu ya, di sebelah kiri ini adalah kegiatan yang dilaksanakan ketika mengikuti PPG. Yang pertama, lapor diri dan registrasi. Ini untuk mahasiswa yang sudah ada sertifikat guru penggeraknya tetap sama seperti reguler ya, tetap harus lapor diri dan registrasi seperti itu. Aktivitas dosen tidak ada ya. Kemudian tagihan itu ya sama seperti reguler ketika diminta upload data diri ya, proses registrasi itu tetap sama ya. Nah, proses belajar mandiri ini tidak ada pembatasan akses, artinya Bapak Ibu bisa mengaksesnya, bisa juga tergantung Bapak Ibu. Aktivitas dosen tidak ada, jadi tidak ada bimbingan dari dosen karena memang ini proses pembelajaran mandiri. Kemudian tagihan tidak ada Bapak Ibu. Kemudian pas masa orientasi ini semua mengikuti ya, Bapak Ibu yang guru penggerak atau tidak tetap harus mengikuti orientasi. Kemudian penyusunan laporan, pengantar penyusunan laporan. Untuk yang Bapak Ibu guru penggerak mencermati penjelasan dosen terkait penyusunan laporan. Ya, kemudian aktivitas dosen memberikan penjelasan proses penulisan laporan. Tagihannya tidak ada Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu tidak ada tagihannya. Kemudian penyusunan laporan pendalaman materi, nanti Bapak Ibu menyusun dan mengunggah saja laporan ya, yang sudah kita bahas di awal tadi, setara dengan laporan ke materi guru penggerak tadi yang dikonversi ya, seperti itu. Kemudian dosen memberikan pembimbingan ya dan penilaian. Kemudian tagihannya yaitu laporan tadi ya, laporan 1. Kemudian di materi penyusunan pengembangan perangkat pembelajaran ya sama, mengunggah laporan tadi Bapak Ibu ya. Ya, tagihannya itu laporan 2. Jadi kalau PPG umum itu tagihannya berupa RPP ya, biasanya 3 paket RPP. Bapak Ibu tinggal mengupload laporan ketika mengikuti materi program guru penggerak saja seperti itu. Kemudian penyusunan laporan praktik PPL ya. Ketika umum, PPG umum itu PPL-nya harus praktek mengajar, divideokan dan seterusnya, diupload videonya dan seterusnya. Bapak Ibu tidak perlu, Bapak Ibu tinggal menyusun dan mengunggah laporan ketiga ya, yang sudah kita bahas tadi di konversi ya, praktek pembelajaran inovatif. Kemudian nah tahap terakhir mengikuti uji pengetahuan ya, ujian akhir baik itu UP maupun UKIN itu sama seperti reguler. Jadi bisa dikatakan yang Bapak Ibu ikuti ketika Bapak Ibu guru penggerak dan mendaftar lulus PPG dan mengikuti PPG ya, sertifikasi PPG dalam jabatan, yang Bapak Ibu ikuti yaitu lapor diri registrasi tetap. Kemudian belajar mandiri ini tidak ada pembatasan ya. Kemudian orientasi Bapak Ibu tetap harus ikuti. Kemudian materi-materi ini Bapak Ibu tidak perlu mengikuti, tidak wajib ya. Bapak Ibu tinggal mengupload laporan saja.
Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu wajib juga mengikuti UP dan UKIN. Jadi ujian akhirnya tetap Bapak Ibu ikuti seperti itu. Nah, demikian informasi hari ini Bapak Ibu, kita diskusi di kolom komentar. Barangkali ada hal yang perlu kita diskusikan, kita diskusi di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.